Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin 13 Maret 2023 kita hendak mengangkat bahan permenungan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Satu tema, mari kita usung bersama, yaitu iman sedemikian indah. Saudara-saudariku sekalian, Yesus ketika dia kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya, dia bertemu dengan banyak orang, tetapi bukan satu hal indah yang ia temukan. Orang-orang justru tidak percaya padanya. Di hadapan mereka yang kurang percaya, lalu Yesus mengingatkan tentang dua pengalaman iman yang sedemikian indah yang dimiliki oleh, pertama, janda di Sarfat, yang kedua oleh Naaman, seorang perwira tentara. Janda di Sarfat, ketika dia mengalami kelaparan selama 3,5 tahun, dia pada suatu hari mencari kayu bakar. Dan pada saat itu dia bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia meminta dia minuman. Tetapi setelah itu dia juga meminta roti. Dan ini mengherankan, di masa kelaparan ada seorang asing meminta dia roti. Tetapi akhirnya Nabi ini terus meminta, dan dia sungguh meminta. Akhirnya dengan penuh iman, janda ini memberikan dia roti. Dia pada awalnya hanya mengatakan, roti saya tidak punya, saya hanya tinggal punya 1 genggam tepung. Tetapi demi Nabi Elia, dia akhirnya membuat tepung itu, tepung habis, dan Nabi menyantapnya. Tapi apa yang terjadi? Tepung kemudian di wadahnya tidak habis-habis. Kemudian minyak juga tidak habis-habisnya. Terjadi mukjizat karena janda ini sungguh punya iman, punya relasi, percaya pada Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, inilah keindahannya, relasi. Yang menyelamatkan kita adalah relasi. Seorang bayi tidak selamat kalau tidak ada relasi dengan bapak ibunya, dengan saudara-saudarinya yang lebih dewasa. Kita ketika ada dalam kesulitan tidak bisa selamat kalau tidak ada banyak penolong di sekitar kita. Saudara-saudari kita, sahabat kita barangkali, guru-guru kita, teman-teman kita. Peristiwa iman yang kedua yang disampaikan oleh Yesus di hadapan orang-orang Nazaret yang kurang percaya saat itu ialah pengalaman Naaman, seorang kusta. Dia sudah, sebelum sakit, dia sudah berjasa banyak sekali untuk negerinya, Syria, untuk rajanya. Dia sudah memenangkan banyak pertempuran, tetapi dia sekarang sakit kusta. Dia mendengar bahwa ada Nabi Elia di Israel yang bisa, Nabi Elisa di Israel yang bisa menyembuhkan seorang yang kusta. Dia pun dengan semangat datang ke sana, mohon disembuhkan. Dia ingin disambut lalu ditumpangi tangan, didoakan secara khusus. Tapi ternyata apa yang dia terima? Sambutan apa? Dia mendapatkan utusan dari Nabi Elisa, dan dia meminta Naaman, perwira tentara ini, kepala pasukan terpercaya Raja Syria saat itu, dia diminta untuk membenamkan diri di sungai Yordan. Dia protes, kok tidak ada sungai yang lebih bersih dari sungai-sungai di negerinya. Tapi akhirnya dia diminta oleh teman-temannya, oleh hamba-hambanya untuk ikut saja perintah dari Nabi Elisa. Dia pun akhirnya percaya, dan dia akhirnya setelah membenamkan diri 7 kali di dalam sungai Yordan, dia sembuh. Saudara-saudariku sekalian, inilah 2 peristiwa iman yang disodorkan oleh Yesus di hadapan orang-orang Nazaret yang pada waktu itu tidak percaya kepadanya. Kita pun di masa Prapaskah ini diundang untuk sungguh percaya, memiliki iman yang sedemikian indah, hidup karena dengan iman itulah kita disambungkan dengan Tuhan, dengan Allah kita, dengan Bapa kita yang Maha Rahim, mengampuni, Maha memahami,
memberi apa yang layak kita terima. Maka dari itu saudara-saudariku sekalian, mari di masa Prapaskah ini, terutama di minggu ketiga ini, kita bangun iman kita yang indah, relasi kita dengan Tuhan. Bukankah surga itu tidak lain tidak bukan adalah relasi kita dengan Tuhan? Sebagaimana dulu di peristiwa salib, seorang penjahat, dia berelasi dengan Tuhan di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, dan dia masuk dalam surga. Karena surga apa? Relasi kita dengan Tuhan. Kita siapkan surga kita dengan menjalin relasi dengan sesama kita secara maksimal, secara murah hati. Sebagaimana juga janda di Sarfat itu bermurah hati pada Nabi Elia, dan dia mendapatkan keselamatan. Bahkan ketika anaknya mati, anaknya itu pun disembuhkan. Demikian juga Naaman, karena berelasi dengan Tuhan melalui Nabi Elisa, sakit kusta yang mengancam hidupnya itu pun akhirnya disembuhkan. Semoga saudara-saudariku sekalian, sahabat Rema, di masa Prapaskah ini Anda sekalian mendapatkan kelimpahan berkah sedemikian mulia, kesembuhan, rezeki yang melimpah, kedamaian, relasi yang sungguh sangat subur dengan Tuhan dan sesama. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, sebab kita memiliki iman sedemikian indah, sedemikian hidup. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku sekalian, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.